teman-teman semua, perkenalkan nama saya Rosmari Gisela. Saya biasa dipanggil Gisel. Saat ini saya duduk di bangku kelas 9 SMP dan saya bersekolah di SMP 2 Mei. Di video kali ini saya akan mempraktekkan bagaimana penerapan bioteknologi pada tape singkong. Namun sebelum kita langsung memulai prosesnya, pastinya kita membutuhkan beberapa alat dan bahan untuk pelaksanaan pembuatan tape singkong ini. Kita langsung aja ke alat dan bahannya ya. Baiklah, kita langsung saja ke alat dan bahannya. Bahan yang pertama adalah singkong. Nah, singkong ini digunakan sebagai bahan dasar pembuatan tape singkong. Lalu ada daun pisang. Daun pisang ini digunakan untuk menutup daerah singkong yang telah matang. Lalu yang ketiga ada ragi. Ragi ini sebelum kita pakai, kita harus menghaluskannya dulu sampai menjadi seperti bubuk. Lalu dapat kita aplikasikan pada singkong yang telah matang agar siap menjadi tape singkong. Lalu ada gula, agar mendapatkan rasa manis pada tape singkongnya kita membutuhkan gula. Lalu untuk alatnya kita memerlukan penyaring. Penyaring ini digunakan untuk raginya agar ragi-ragi kasar tidak masuk pada singkong yang telah matang. Lalu ada piring, sendok dan garpu. Nah, di sini kita memerlukan garpu agar nantinya pada saat singkongnya telah matang kita dapat mengeceknya menggunakan garpu. Tinggal ditusuk aja ke singkongnya supaya kita dapat menentukan apakah singkongnya telah matang atau tidak. Lalu ada wadah di sini. Ini ditempatkan untuk singkong nantinya yang sudah matang agar dapat ditutupi oleh daun pisang. Lalu di sini kita juga membutuhkan pisau agar nantinya kita dapat membuka kulit dan kulit ari dari singkongnya. Lalu ada lap yang kita gunakan agar kalau ada yang kotor kita harus membersihkannya ya. Jangan sampai dapurnya kotor. Nah, dan untuk alat yang terakhir yaitu adalah panci kukus. Nah, panci ini termasuk alat yang sangat penting karena panci ini akan digunakan untuk mengukus singkong yang telah dikupas kulitnya. Baiklah, kita langsung saja lanjut ke langkah-langkahnya. Yang pertama, kita membutuhkan pisau untuk mengupas singkongnya. Nah, singkongnya ini dikupas sampai dengan kulit arinya, baru nantinya dicuci dengan air bersih. Setelah kulit singkong tadi telah dibersihkan, lalu dicuci dengan air bersih, sekarang kita akan mengisi air pada panci kukus untuk dapat segera mengukus singkongnya. Jadi kita dapat mengisi pada panci kukus dengan ukuran setengah daripada panci kukusnya. Ya. Lalu setelah itu kita tutup menggunakan ini. Lalu jika sudah ditutup dengan penyaringnya, kita dapat menutupnya kembali menggunakan tutup dari panci kukusnya. Lalu kita nyalakan kompor. Dan tunggu hingga air pada panci kukus mendidih. Agar tidak terlalu besar saat dikonsumsi, kita dapat memotongnya menjadi dua bagian sehingga menjadi seperti ini. Lalu jika airnya telah mendidih, nah tanda telah mendidih seperti ini ya, airnya telah mengeluarkan buih-buih dan sekarang saatnya untuk menaruh singkongnya ya. Kita taruh singkongnya langsung ya. Kita masukkan hingga semua singkong. Nah, lalu kita tutup kembali dan tunggu hingga singkongnya matang.
Lalu untuk memastikan apakah singkong yang telah dikukus tadi telah matang atau belum, kita dapat menggunakan garpu. Lalu kita aplikasikannya dengan cara menusuk pada singkong. Jika singkong sudah dapat ditusuk seperti ini, berarti tandanya singkong yang telah kita kukus tadi telah matang. Jika telah matang, kita matikan kompor. Lalu kita pindahkan singkong yang telah matang tadi satu persatu ke dalam si wadah. Sambil kita menunggu singkongnya dingin, kita akan menumbuk raginya agar menjadi bubuk. Lalu kita dapat mengaplikasikannya pada singkong yang telah dingin. Nah, baik teman-teman semua, di sini raginya udah aku masukin ke dalam plastik yang 1 kilo, ya. Lalu di sini aku akan haluskannya itu secara manual menggunakan cobek atau ulekan. Ya, kita hancurkan raginya sampai dia benar-benar halus dan menjadi seperti bubuk. Kita haluskan ya. Nah, kita haluskan raginya sampai seperti ini. Ini adalah ragi yang telah selesai ditumbuk atau dihaluskan dan jadinya seperti bubuk ya. Setelah singkongnya dingin, kita langsung aplikasikan ragi dan juga gula ke singkongnya. Di sini perbandingannya raginya 1 sendok teh dan juga gulanya 1 sendok makan. Langsung aja kita taburin ya ke sini. Nah, kalau ragi dan gulanya sudah ditaburi di atas singkong yang telah dingin, lalu kita aduk sampai singkongnya dan juga ragi dan gulanya bercampur hingga merata. Ya, pastikan raginya merata ya. Dan pastikan tangan kita sudah bersih. Kita tambahkan sedikit lagi raginya. Lalu jika sudah, lalu singkong yang telah diberi ragi tadi dan juga gula kita pindahkan ke wadah yang telah diletakkan daun pisang ya. Nah, kalau udah seperti ini, kita tutup. Ya, kita tutup. Kita tutup singkongnya menggunakan daun pisang dan pastikan tidak ada celah agar singkongnya tertutup dengan rapat. Lalu, jika singkongnya telah dibungkus rapat menggunakan daun pisang, sekarang saatnya kita letakkan singkongnya yang telah dibungkus ini ke dalam wadah yang ada tutupnya. Nah, kalau sudah, oke, kita taruh dulu. Lalu, jika sudah, kita diamkan selama 2 sampai dengan 3 hari agar nantinya singkongnya dapat berubah menjadi tape singkong yang dapat kita konsumsi. Sekian video praktik penerapan bioteknologi pada tape singkong kali ini. Saya harap teman-teman semua dapat menikmati dan dapat mempraktekannya di rumah masing-masing ya. Dan jangan lupa untuk like, komen, dan juga subscribe. Terima kasih.